Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Mungkin Anda tidak pernah mengamati jika makhluk yang tinggal di air ini tidak memiliki lidah, bukan? Ya, ikan adalah satu-satunya makhluk di dunia yang tidak punya lidah. Hal ini bukan berarti dari awal diciptakan begitu. Tetapi ada sejarah yang menjelaskan mengapa ikan tak berlidah. Ikan merupakan makhluk yang hidup di dalam air, baik di air laut atau di air tawar, dan bernafas melalui insang. Tahukah Anda bahwa ikan tak memiliki lidah? Benarkah dulunya ikan pernah mempunyai lidah untuk berbicara? Ternyata ikan mempunyai perangai buruk sehingga mengakibatkan lidahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa hikmah untuk manusia dengan dicabutnya lidah ikan tersebut? Berikut 5 sebab lidah ikan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Suka membesar-besarkan cerita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang suka membesar-besarkan cerita. Para sahabat menanyakan hikmahnya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan semua makhluk itu memiliki lidah, baik yang bisa berkata-kata maupun yang tidak bisa berkata-kata. Salah seorang sahabat bertanya, kenapa ikan tidak memiliki lidah? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Allah menciptakan Adam alaihissalam, maka diperintahkan seluruh malaikat agar tunduk sujud kepadanya. Semua malaikat patuh kecuali iblis laknat. Oleh karena iblis enggan sujud, maka Allah melaknatnya serta mengusirnya dari surga dan dikirim ke bumi. Setelah diturunkan ke bumi, iblis terus menuju ke laut dan ia berjumpa dengan ikan. Iblis pun menceritakan keburukan dan kekurangan Adam alaihissalam pada ikan. Katanya, sesungguhnya Adam itu sangat suka memburu dan membunuh binatang-binatang yang ada di lautan dan di daratan. Setelah ikan mendengar kata-kata iblis itu, ia pun segera menceritakannya kepada binatang laut yang lain berita tentang Adam alaihissalam. Karena Allah tidak menyukai perbuatan ikan inilah, kemudian dihilangkan lidah ikan agar tidak lagi dapat menyampaikan berita yang bukan sebenarnya. 4. Menelan mentah-mentah berita yang didengar. Ketika mendengar berita itu dari sang iblis, ikan pun langsung menyebarkan berita tentang Adam kepada seluruh makhluk yang ada di laut. Tanpa ragu apakah memang berita itu benar atau hanya karangan saja. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayyunlah atau telitilah dulu, agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan. Kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian. Maka dari itu sangat pentinglah bertabayun ketika mendengar suatu berita sehingga tidak membangkitkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, selayaknya ikan yang dicabut lidahnya. 3. Mudah dipengaruhi. Selain itu, salah satu sifat ikan adalah mudah dipengaruhi. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari berzikir atau mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melampaui batas atau rusak dan buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya.
dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sobat Kepoin Islam, carilah teman atau sahabat yang mengajak dirimu untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, dan hindari kawan yang bisa menyeretmu masuk liang kubur dalam keadaan su'ul khatimah. 2. Tidak menjaga hati. Menjaga hati adalah salah satu syarat agar syaitan menjauh dari kita. Kebalikannya, jika kita tak menjaga hati, maka syaitan akan menghasut kita untuk mendengki, iri, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia." Hadis riwayat Syaikhani. 1. Suka menyebar fitnah. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sehingga kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah sebagian kamu mengunjing setengahnya yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian kondisi mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Jadi patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang." Di dalam surah Az-Zumar ayat 32, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Maka nyatalah bahwa tidak ada yang lebih zalim dari orang yang mereka-reka perkara-perkara yang dusta terhadap Allah dan mendustakan sebaik-baik saja kebenaran itu disampaikan kepadanya. Bukankah telah diketahui bahwa dalam neraka jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang kafir?" Subhanallah, itulah beberapa sebab Allah mencabut lidah ikan. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat tercela yang mengakibatkan hilangnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab.